just like that. Drop it low, 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 freak show to the party, better get down. Could be your way down. I will let you get a line for tonight. Take a chance to free your mind. The beautiful night feels alright. Drop it low, yeah. Drop it down. Drop it low. Drop it down. Drop it, oh. Drop it. I'm gonna rock you, babe. 105 RRI Pro 2 FM Jakarta, suara kreativitas. Itu dia SOS. Drop it low. Drop it low. Gitu ya lagunya ya. Ini adalah girl band Indonesia rasa Korea. Yeah. Kalau kita bikin girl band, kita mau rasa apa, Kak? Kayaknya kalau kita rasa pete sih. Rasa kopi latte, Kak. Cappuccino dong. Tetap ujung-ujungnya kejebak coffee, yes. Alright, Drop It Low dari SOS. Dan belakangan ini SOS tuh jadi obrolan gitu di timeline sih, Kak. Abis Apa? personil. Jangan bikin gue jantungan deh ya. Kenapa emang ya personilnya? Karena personilnya cantik-cantik gitu, Kak. Unyu-unyu. Jadi kan mana sama Q? Cantikan mereka pasti. Iya sih pastinya. Ya udah, gimana kalau salah satu personilnya kita isi kan pagi ini? Yuk. I challenge you. Alright, pagi ini sahabat kreatif kita bakal challenge salah satu personil dari SOS, yaitu ada Mary. Hai Mary. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Mary. Ini dengan JJ sama Desi. JJ sama Desi. Ya, halo. Mary lagi di mana, Mer? Oh, lagi di Boston aja. Oke, di mana, Mer? Lagi di Boston aja nih. Di basecampnya Di SOS. basecampnya SOS. Baiklah. Alright, dan Mary, kita sebelum ngobrol banyak soal lagunya SOS, kita bakal challenge kamu dengan 8 pertanyaan. Dan yang harus kamu lakukan adalah menjawab pertanyaan kita dengan satu kata. Misalnya nih, kamu ragu atau kamu lupa, kamu tinggal bilang pas. Oke. Sudah Ya. siap? Tarik nafas kakak, kencengin ikat pinggang. Oke, pertanyaan pertama, Kak. Pertanyaan pertama, kamu merasa sangat seksi pada saat sedang titik. Mandi. Kalau aku tebak dia pasti udah mandi pagi nih ya. Oke, pertanyaan kedua. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Diselingkuhi. Oh. Pertanyaan ketiga. Menurut kamu girl band itu harus punya titik. Karisma. Karisma. Oke. Kalau seorang Mary diajak main film di Hollywood, kamu pengen banget main film bareng sama titik. Brad Pitt. Oke. Sip. Terus kamu Sebentar. Pertanyaan kelima, ada berapa lembar uang pecahan Rp10.000 di dompet kamu saat ini? 3. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, pilih mana nih Mary? Bujangan tapi biasa aja, atau duda beranak banyak tapi ganteng dan mapan? Aduh, dilihat. Pas. Oke. Pertanyaan ke-7, tweet terakhir kamu di Twitter isinya tentang? Retweet dong, wes. Apa? Retweet dong. Oh, retweetnya ini Pro 2 aja. Oke, nanti aku cek ya. Aku cek bener apa enggak nih ya. Oke, pertanyaan terakhir. Momen seperti apa yang bikin kamu pengen tiba-tiba ngilang? Ketemu Harry Potter. Kenapa? Apa? Apa yang bikin apa? Momen seperti apa yang bikin kamu pengen tiba-tiba ngilang gitu? Malu. Oke, baik. Tadi pertanyaan yang dipas pertanyaan nomor 6 ya. Kamu pilih mana? Bujangan tapi biasa aja,
atau duda? Jawab. Duda anaknya banyak tapi tajir abis. Saya. Apa dong? Bujangan. Bujangan aja. Oke. Baiklah. Oke, 8 pertanyaan sudah dijawab oleh Mary dengan sukses. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita pulang. Kita akan menyimpulkan karakter Mary dari jawaban-jawaban yang diberi ke kita berdua. Oke, menurut bola bekel yang biasa kita pantul-pantulkan di studio Pro 2, seorang Mary itu orangnya adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan dan kebersihan. Bener. Betul sekali ya. Terus dia tipe yang suka disakiti. Oh, kenapa emang suka disakiti? Dia Kak? milihnya diselingkuhi. Suka disakiti. Oke. Terus Dia apa ya? suka tipe cowok yang lebih mature, yang lebih tua. Brad Pitt pasti lebih tua daripada dia. Brad Pitt kan usia udah 40 berapa sih? 40 something lah ya. Tapi tadi dia milihnya bujangan, Kak. Bujangan tua kan juga ada kan? Dan kayaknya seorang Mary ini tidak terlalu memperhatikan masalah ini ya, apa namanya, materi ya. Karena dia tidak memilih Bukan duda yang material, tajir. bukan material girl. Oke. Terus Terus? dia orangnya jujur. Kenapa jujur? Dia ngaku ada 3 lembar uang 10.000. Kalau Yang gue bilang 10.000. nggak ada gitu, karena uang gue 100.000 semua. Padahal dompet gue kosong, Bo. Isinya struk semua ya. Oke, terus Mary itu tadi apa tweet terakhirnya retweet. Oh, Pro berarti 2 jam. dia cukup cepat merespon ya. Orangnya cepat merespon. Cepat merespon. Oke, cukup. Baiklah, hal yang bisa kita simpulkan dari jawaban-jawaban kamu, Mary, kamu orangnya higienis, tipe yang suka disakiti, lebih suka yang tua, dan bukan material girl, jujur dan responsif. Suka yang tua tapi bukan suka yang udah om-om loh. Mary, dari kesimpulan yang tadi udah aku sama JJ kasih, menurut kamu berapa persen nih yang mendekati karakter kamu, Mer? Sebenarnya kalau higienis itu bener. Ya teman-teman sih sering ngomong kalau gue tuh rajin mandi dan bla bla gitu. Oke. Terus Kalau yang lebih tua orang baru juga, dan apa namanya? kamu suka yang dewasa ya? Iya, itu dia sih. Pokoknya yang mapan dan juga udah lebih dewasa dari aku. Iya. kayak gitu. Dan kamu juga bukan material girl? Iya, of course. Kamu jujur? Ya, bisa dilihat sendiri kan tuh. Terus kamu responsif? Iya, Iya. bisa juga orang menilai kan begitu. Dan Oke. apakah kamu orang yang suka Suka disakiti? Sebenarnya lebih banyak disakitin. Iya, iya maksudnya disakiti gitu. Lebih sering, bukan lebih suka berarti ya. Berarti Iya, berapa persen mendekati karakter kamu yang sebenarnya? 100% ya? Ya, 85% lah ya. 85%. Oh, salah satu nggak mungkin 85% dong, Kakak. Salah satu 90%. Iya. Jadi udah nunggu. Oke deh, gue kasih. Gua tambahin gampang dibujuk. Orangnya cepat kemakan rayuan ternyata Mary. Oke. Oke. Mari sekarang kita ngobrolin soal SOS. Kenapa namanya SOS? Do you need apa ya? Some help. Ya. No. Actually, SOS means the stretch of sensation of state. Apa? Jadi, sensation of state. Itu singkatan. Oh, sensation of State. S yang di belakangnya kita nggak enggak bahasa Indonesia sensasi apa? Tadi gue sempet Sensasi itu sensasi di atas panggung. Jadi istilahnya On stage, Oke, alright. fine. Sensasi on stage. Wow, berarti kalian manggungnya pasti performancenya luar biasa ya? ya puji Tuhan begitu. Jadi kita sih berharapnya kedepannya memang SOS ini akan membawakan angin segar buat dunia musik Indonesia. Jadi kita bakal tampil sesuatu yang baru terus di atas panggung. Itu dia. Jadi kita kenapa nama kita Sensation of Stage. Oke, emangnya biasanya di atas panggung kalian ngapain? Salto gitu kayak? Sensasinya dilihat dari segi mananya nih? Dari segi musik, dari segi dance, itu kita kan apa namanya bisa dilihat waktu kita perform itu kita dance kita itu full dance gitu kan, terus apa namanya energik, dan kita juga nyanyi genre kita kan King pop ya, Korean Indonesian pop. Tidak kuat kita itu selalu bawanya istilahnya
ada setengah Indonesia dan juga setengah Korea begitu. Oke. Bisa cerita personilnya siapa aja dan bagaimana kalian bisa terbentuk awalnya? Jadi personel SOS itu ada 6 orang. Mary sendiri, kemudian ada AG, ada Sun, ada PB, ada Yeye, dan juga Demakne DL gitu. Dan proses terbentuknya SOS sendiri adalah awalnya itu kita terbentuk dari full concepted oleh YF Media Entertainment. Jadi kita dikumpulkan sebagai 6 orang personal ini, kita punya karakter masing-masing ya. Jadi setelah itu kita dikumpulkan di training di Korea selama kurang lebih 1 tahun. Di training dance vokal oleh pakar-pakar yang udah ahli banget di Korea sana. Kita juga banyak sharing dengan para training yang ada di Korea sana juga. Sempat juga ketemu beberapa artis Korea di sana. Jadi kita istilahnya banyak mengumpulkan pengalaman. Setelah itu baru kembali ke Indonesia tanggal 14 Februari kemarin kita ikut. Oke. Ini kalian mirip dengan apa yang dilakukan oleh S4 ya. S4 juga setahun ke Korea gitu kan. Di sana juga. Apakah satu manajemen gitu? Satu label sih, tapi aku nggak tahu satu manajemen atau enggak sih. Sebenarnya kita memang satu manajemen dengan S4. Jadi itu di YF Media Entertainment. Oke, jadi untuk versi lakinya S4, versi ceweknya yang cantik-cantik adalah SOS ini gitu ya. Oke, terus ini kalian berarti kemarin sempat 1 tahun di Korea, udah fasih banget bahasa Koreanya. Apa memang ada separoh dari personil yang memang ada campuran darah Koreanya gitu? Enggak, sebetulnya saya sendiri itu semua personelnya asli orang Indonesia. Oke. Cuma kita ada sistem dari pembuatan boy band yang udah ada di K-pop sana. Jadi kita cuma inkubasi sistem dari artis K-pop itu sendiri gitu. Sedangkan misalnya dari lagu kita aja sebenarnya kita punya lagu berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris kan. Jadi nggak ada yang bahasa Korea itu. Jadi terus semuanya orang Indonesia. Dan kalau soal bahasa Korea sendiri sih kita banyak belajar sih di sana. Jadi pas di sana itu kalau kita dengar orang ngobrol bahasa Korea kita udah mulai begitu maksudnya. Tapi untuk ngobrol mungkin agak sedikit susah kali ya. Ya, apakah yang paling berharga banget ya dari yang dipelajari selama berada di Korea, dan menurut kamu dan teman-teman di SOS apa yang membedakan ya training di Indonesia dan Korea gitu kan? Ya training aja, bisa di sini bisa di mana-mana gitu toh. Ya. Kalau bedanya itu kalau di Korea kan kita jelas itu negara yang jauh ya, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari teman-teman, kita istilahnya di sana itu benar-benar yang mandiri banget. Jadi kita sehari-hari itu berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengurus kita, mulai dari staff, mulai dari interpreter dan lain sebagainya. Dan itu ada beberapa kendala sih, seperti bahasa tentunya. Itu jadi kita benar-benar ini istilahnya cukup banyak pengetahuan dan kita banyak bertukar budaya di sana seperti itu. Kalau untuk misalnya vokal, apa ada latihan vokal yang berbeda dengan yang di Indonesia? Atau juga dance-nya? Kalau untuk latihan vokal ya kita dilatih oleh ada salah satu penyanyi Korea namanya Jang Sang-mi. Apa siang-siang ngapain? Siang-siang yuk gitu. Siang-siang yuk. Oke, siang-siang Z. Ya itu bisa dia tuh sebenarnya penyanyi di Korea. Waktu itu dia tuh banyak melatih band Korea juga seperti itu. Jadi kita dilatih oleh pakar-pakar profesional sih. Kalau dance sendiri itu kita dilatih oleh trainer bernama John Hyo Jong. Dia itu ini koreografernya Fiona 4 Minute. Wow, keren. Gimana rasanya ketemu sama Hyuna kakak? Hyuna, kita sempat loh waktu itu nunggu bareng Hyuna di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Tapi nggak sempat yang di kalau S4 kan featuring featuring kalau gitu. SOS kebetulan masih belum ya? ke depan. Mungkin ke depan. Oke, terus kalau ngomongin soal single Drop It Low, ini ciptaannya siapa nih, Mer? Drop It Low itu ciptaan dari produser dari Korea bernama Cho Young Bae.
Jadi dia yang nyiptain lagu-lagu K-pop seperti Alien Haven, Orange sama Lipstick. Kalau kalian pernah dengar itu dia yang nyiptain juga. Terus ini Driving Me Crazy ya Esos itu juga dia ciptain. Gitu. Oh, seru sekali. Terus yang mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Itu ada Valian Fabio. Oke. Terus kalau untuk SOS sendiri ini udah keluar albumnya belum sih atau masih single Drop It Low ini aja yang lagi difokuskan? Sebenarnya kita udah beberapa rekaman untuk lagu ya, untuk pembukaan album. Cuman untuk sementara ini kita masih promo untuk single dulu, Drop It Low, dan ada satu lagi Independent Girl. Oke, berarti Independent Girl bakalan jadi the next single dari SOS. Kakak, kamu kan setahun lebih tuh di sana. Kamu kemana aja? Kamu pasti belanja di Dong Diamond ya. Terus kepo banget. Bilang aja minta oleh-oleh, udah telat. Terus kamu pasti ini ya, kamu memborong semua etut di situ kan murah banget kan. Jangan disebut. Gak apa-apa sih kan perlu gaji. Pasti belanja ya cewek-cewek ya. Iya sih kebetulan. Tapi sebenarnya kalau kita di sana tuh kita nggak pernah ada waktu jalan-jalan. Gitu. Masa sih? Kita tuh full training dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kita benar-benar fokus sama yang namanya training. Dari jam 10 sampai jam. Kasian banget selama setahun nggak pernah jalan-jalan. Tapi setahun ini kan waktu yang lama ya. Emang kalian di Indonesia sebelumnya kesibukannya apa sih? Kuliah, kerja, atau memang udah pengen terjun ke dunia entertainment? Kalau Mary sendiri sih sebenarnya aku udah kerja ya sebelumnya. Kalau teman-teman yang lain sih ada yang masih kuliah, ada yang misalnya baru lulus SMA kayak gitu. Terus gimana rasanya sekarang kamu berada di SOS? Terus dari yang tadi kamu kerja kantoran 9 to 5, terus tiba-tiba kamu yang kemudian nyanyi, berekspresi bebas, punya fans banyak gitu kan, dikejar-kejar sama kita berdua. Gimana rasanya? Ya cukup puji Tuhan sih, ini semua kan istilahnya berkat semua dukungan dari teman-teman, keluarga gitu kan ya. Jadi ya kita cukup bersyukur untuk hal itu gitu. Jadi teman-teman juga istilahnya banyak istilahnya sharing-sharing kenapa sih kita sampai seperti ini, untuk apa yang bakal kita lakukan ke depan gitu. Oke. Terus tunggu, gue mau tanya apa? Kan dari Mary yang adalah orang biasa kemudian Mary menjadi seorang artis. Sekarang di posisi sekarang apa yang masih sering lo lakukan yang sifatnya itu nggak artis banget gitu loh, nggak ngartis banget. Artis juga manusia kan? Iya, makanya gue pengen tahu apa yang masih sering lo, apakah tiba-tiba nangis atau misalnya tiba-tiba ngapain gitu? Apa hal yang dulu sering banget lo lakukan tapi sekarang masih lo lakukan walaupun lo udah artis gitu? Apa ya, sebenarnya dulu itu sering jalan sama mama, jadi itu selalu makan wedang ronde, tahu kan? Oh, wedang ronde, iya, tahu. Biasanya makan di daerah mana? Makin kepo. Aku sih dulu selalu jalan di Surabaya sih ya, jadi ada sih tempat khusus di sana yang istilahnya selalu didatengin sama aku sama mama. Oh, kamu ini Surabaya? Ya, Surabaya ya? Betul. Coba ngomong Jawa dong. Medoknya ketara sih. Coba ngomong Jawa dikit. Ngomong gimana? Ngomong apa aja? Kalau piye kabare mah biasa aja. Coba ngomong medok gue. Coba ngomongnya pagi ini gue siaran sama JJ dan Desi dan gue senang banget gitu. Aku hari ini siaran di jujur Desi, aku seneng banget. Tapi kok dia nggak kayak Surabaya sih? Siapa Mary? Kok logatnya malah kayak ngapak gitu sih? Ngapak? Iya, ngapak. Apa itu ngapak? Bahasa ngapak. Emang bahasa Jawa ngapak, ada Tegal. Tapi kamu asli Surabaya ya? Mau nuduh Mary orang Tegal. Jahat banget. Logatnya tuh kayaknya aksennya gimana? Kepada gitu. SOS silakan membuli Desi Aldiana. Jangan, kan gue nanya, Bo. Ya Allah. Terus di SOS kalian berenam itu semuanya dari Surabaya atau dari mana-mana? Campuran? Campuran, jadi kita nggak ada yang orang asli Jakarta, jadi kita semua tuh dari daerah. Ini Surabaya kan, ada yang dari Makassar 2 orang, ada yang dari Medan, ada yang dari Semarang, ada juga yang dari Kalimantan. Jadi karena belum punya yang dari Padang, masukkan aku ya Kak, aku orang Padang.
Gitu Kamu nggak cocok jadi girl band, kamu cocoknya jadi boy band. Oke. By the way, kalau- Untuk Drop It Low ini udah ada video klipnya kakak. Ada musiknya. Oke, ceritain dong tentang video klipnya. Konsepnya seperti apa? Konsep dari musik video ya. Jadi Drop It Low itu kita waktu itu syutingnya di provinsi Gwangju di Korea. Wow. Dan itu kita syuting sama Hane dari Phantom, dia artis Korea yang pernah kita juga ambil bareng sama dia. Wow. Terus ya itu proses pembuatan video klipnya sih 24 jam full. Dan itu kita disutradari oleh salah satu sutradara terkenal di Korea yang biasa bikin video klip artis-artis Korea gitu. Dan itu cukup ini sih, cukup membanggakan kita karena waktu itu udaranya lagi dingin banget kan. Jadi kita itu Kamu bikin iri aja deh. Ya udah kamu bikin boy band abis ini. Kamu boy bukan girl. Tapi by the way Kakak Mary, ini kan sekarang girl band sama boy band lagi banyak banget di Indonesia. SOS sendiri nggak takut kalah saing nih sama girl band yang udah lebih dulu muncul gitu dibanding SOS? Enggak dong, kan kita istilahnya anggap mereka itu sebenarnya senior. Dan kita sebenarnya kan bukan saingan mereka atau gimana, karena kita tuh sebenarnya punya aliran sendiri. Kita kan K-pop, Korean Indonesian Pop. Jadi kita istilahnya pengennya sih bawa warna baru lah buat musik Indonesia gitu. Jadi kayaknya bukan saingan apa-apa, justru kita banyak belajar loh dari mereka gitu. Seru. Jadi nggak ada tuh istilah namanya persaingan, tapi yang penting memberikan terbaik dari apa yang dimiliki oleh SOS gitu ya. Betul. Oke. Kakak, apakah kalian ini karena cewek-cewek yang tadinya belum pernah ketemu terus langsung dideportasi ke Korea? Bahasanya jangan deportasi Habis dong. gua iri dia ke Korea. gua. Terus apakah kalian pernah berantem? Kalau soal itu pastinya setiap grup itu apalagi isinya cewek-cewek ya, itu pasti isinya pernah lah, maksudnya bentrok satu sama lain gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, terus kita kan isinya udah jadi satu grup, dan ini sih kita udah nganggapnya kita semua tuh udah saudara gitu. Jadi bagaimana kita mengenal pribadi masing-masing dari kita gitu. Jadi kita harus sama-sama belajar juga. Oh ternyata sama orangnya kayak begini, sama orangnya kayak begini. Jadi kita yang paling sering ngambek siapa? paling sering ngambek ya. Kayaknya masih ada waktunya sendiri gitu untuk ngambek gitu. Oh, dia nggak berani. Kalau cewek-cewek biasanya berantemnya gara-gara apa sih? Rebutan lip gloss gitu ya. Rebutan Ya, foundation, ya. bulu mata. Aduh. Oke, terus kalau untuk rencana album nih buat kedepannya, ada target nggak sih bakal selesai kapan untuk dari SOS ini? Sementara untuk album kita masih belum ada rencana kapan bakal keluar, jadi tungguin aja deh. Tungguin aja. Oke deh, kalau begitu. Wah, nggak terasa ya ngobrol sama Mary tuh menyenangkan banget. Tapi waktu kita udah habis. Kapan-kapan datang ke studio ya Kakak Mary ya. Pasti. Dan salam buat personil SOS lainnya nih. Kalau misalnya ada sahabat kreatif yang pengen follow Twitternya SOS, alamat Twitternya dong Kakak. Alamat Twitter ini ya, SOS official ya. Yes. SOS is official. Oke, SOS IS official ya. Official. Kalau Twitternya Kakak Mary, Kalau Twitter aku sendiri @MariaOliviaB. @MariaOliviaB. Kita Pro 2 boleh minta tolong nggak sama Kakak? Apaan? Mention dong ke followernya Kakak buat follow Pro 2 FM ya Kak. Kakak baik banget. Kita bakal sering-sering puter lagunya. Iya, jadi Kakak Mary bilang ke followernya jangan lupa untuk follow Twitternya @pro2, terus request Iya. gitu ya, untuk single Drop It Low-nya. Oke. Kakak Mary, thank you. Sukses untuk SOS ya. Salam buat personil yang lain ya. Dadah. I'm gonna take and blow your mind. That is how I play. I'm gonna do it, you're gonna like it. Give it up on the floor. You told me to be classy, go somewhere else to find it. Take off the mask from your face, just try to be low, 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 low. Shut it up, just come a little closer. Drop it low, try to drop it down. Want you to see me fresh it all up, better
just like that. Drop it low, 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 freak show. To the party, better get down. Could be your way down. I will let you get on my floor tonight. Take a chance to free your mind. The beautiful night feels alright. Drop it, drop it, drop it low. Yeah, drop it down. Drop it, drop it, drop it low. Let me drop you down. Drop it, oh. Follow my rules. Drop it, I'm gonna rock you, babe. Oke, itu dia SOS Drop It Low. Yeah, drop it low. Kayaknya aku langsung terinspirasi gitu mau bikin girl band. Sebenarnya sih maunya gabung sama SOS. Cuma dari tinggi badan aja tidak mencukupi gitu kan. Kayak JKT48 itu berat badan harus 48 semua, Kak. Serius loh? Serius? Kemana saja kau? Nggak tahu gue. Tapi kalau untuk SOS berat badannya kira-kira berapa ya mereka ya, Kak ya? Aku 46. Situ berapa? 46. Oke, 46 sih aku bisa. Emang kamu berapa? 45, 46, 47 lah. Sebenarnya bener yang mana Jadi sih? aku belum nimbang, tapi pasti rata-ratanya di situ 45, 46, 47. Tapi kalau kamu tuh kurus banget, kamu Enggak. berat di dosa ya, Kak? Jakarta pagi ini RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. didukung oleh The Authentic G-Max Coffee, California. Cup kopi pertama di Indonesia.